Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Dalam perang, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah dipermalukan. Setelah Jerman kalah dalam pertempuran dalam Perang Dunia Pertama, semua kesalahan jatuh pada Jerman. Perjanjian Versailles pada tahun 1919 ditandatangani, dengan ketentuan yang tidak adil yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di mana Jerman adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Dan harus mengkompensasi 132 miliar mark emas kepada sekutu, setara dengan sekitar 269 miliar dolar saat ini. Tidak hanya itu, mereka harus menyerahkan koloni mereka dan mengurangi pasukan mereka. Semua ini menempatkan Jerman dalam krisis. Ditambah lagi pemerintah mencetak lebih banyak uang ketika mark terdepresiasi, yang menyebabkan hiperinflasi terburuk dalam sejarah Jerman. Pada tahun 1923, 42 miliar mark setara dengan 1 sen AS. Masa depan Jerman tampaknya berada dalam kegelapan. Tetapi hanya 20 tahun kemudian, mereka bangkit menjadi kekuatan terkemuka dunia dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Eropa. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Setelah Perang Dunia Pertama, monarki Jerman runtuh, dan sebuah negara baru didirikan, yang disebut Republik Weimar. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang mengerikan, Republik Weimar menyatakan tidak mampu membayar utang perangnya. Akibatnya, tentara Prancis dan Belgia menduduki kawasan industri utama Jerman, Ruhr, bertekad untuk mendapatkan kompensasi. Pemerintah Weimar memerintahkan para pekerja untuk mogok kerja, menutup tambang batu bara dan pabrik besi. Akibatnya, ekonomi Jerman menurun dengan cepat. Pada tahun 1923, Perdana Menteri baru Gustav Stresemann terpilih. Dia memerintahkan pembukaan kembali pabrik, dan pada saat yang sama melaksanakan rencana Dawes. Oleh karena itu, Jerman bernegosiasi dengan negara-negara Eropa, sehingga mereka menciptakan kondisi untuk perbaikan ekonomi, memiliki uang untuk membayar utang. Rencana tersebut disetujui pada tahun 1924. Dengan dana yang dipinjamkan oleh Amerika Serikat, Jerman memulai kembali sektor industrinya dan secara bertahap pulih. Namun, pada tahun 1929, ekonomi AS dalam krisis, memaksa BAN untuk menagih semua utang dari perusahaan Jerman. Banyak bisnis tidak lagi memiliki modal untuk beroperasi, yang menyebabkan peningkatan pengangguran yang memusingkan. Ekonomi Jerman terus jatuh ke dalam resesi. Kelas menengah Jerman menanggung beban terberat dari gejolak ekonomi. Mereka semakin lelah, dan tidak lagi percaya kepada para pemimpin pemerintahan. Jadi mereka mencari wajah baru. Saat itu, Partai Komunis Stalinis di Jerman sedang berkembang, tetapi tidak didukung oleh kelas menengah. Mengambil keuntungan dari poin itu, Partai Nazi menarik mereka ke sisinya. Pada tahun 1932, Partai Nazi menjadi partai politik terbesar di parlemen. Setelah perjuangan singkat untuk kekuasaan, Hitler diangkat menjadi kanselir pada Januari 1933. Segera setelah itu, dia membersihkan lawan-lawannya dan menjadi diktator Nazi. Pekerjaan pertama Hitler adalah dengan cepat mengurangi tingkat pengangguran. Solusi Hitler sederhana, menempatkan mereka di kamp konsentrasi, dan memberi mereka pekerjaan apapun. Secara bersamaan sita properti orang-orang Yahudi, dan cabut kewarganegaraan mereka. Orang-orang Yahudi menganggur, tidak termasuk dalam statistik. Tahanan dan wanita juga tidak ada dalam daftar pengangguran. Ini menciptakan ilusi keajaiban ekonomi di bawah Hitler. Jumlah pengangguran, dari 6 juta pada tahun 1933, turun menjadi hanya 300.000 pada tahun 1939. Berkat nomor virtual tersebut, Hitler mendapat kepercayaan yang cukup banyak dari masyarakat. Namun, ini tidak berarti bahwa Hitler tidak melakukan apapun untuk ekonomi Nazi. Dia membantu banyak orang keluar dari pengangguran, dengan mengirim mereka untuk melayani di tentara. Pada saat yang sama, bangun lebih banyak pabrik senjata, bantu ciptakan lebih banyak pekerjaan. Selain itu, Nazi Jerman juga menginvestasikan banyak uang dalam pembangunan jalan, jembatan, dan pekerjaan umum. Dengan harapan bahwa semua upaya mereka akan terbayar setelah mereka menaklukkan Eropa di masa depan. Konstruksi paling terkenal pada periode ini adalah sistem jalan raya Autobahn. Membantu warga bangga untuk mengemudi di seluruh negeri. Pada saat yang sama, itu akan menjadi rute yang melayani mobilisasi pasukan, dan pasokan pasukan. Hal lain yang sangat luar biasa, di bawah Hitler, ilmu pengetahuan dan teknologi Nazi sangat berkembang. Mereka bangga, setelah meraih separuh dari hadiah Nobel dunia. Dan banyak paten. Berbagai barang modern diproduksi seperti televisi, komputer elektronik, mikroskop, senapan, jet, roket, tank. Nazi juga tertarik pada kebijakan kesejahteraan bagi rakyat, seperti membeli asuransi kecelakaan.
perawatan kesehatan tanpa batas, cuti hamil 12 minggu, dan gaji penuh. Mereka juga membuat mobil murah yang bisa dibeli semua orang. Pada dasarnya, setiap pekerja akan menyetor sejumlah gaji ke dalam dana, sampai ada cukup uang untuk membayar mobil, kemudian datang untuk menerimanya. Namun, tidak ada yang benar-benar menerima kendaraan tersebut, karena uang mereka masuk ke pabrik senjata. Semua ini menciptakan Jerman yang bersatu, maju, dan kuat. Pada tahun 1937, produksi dan pendapatan nasional meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 1933. Secara umum, wajah Jerman telah benar-benar berubah, tetapi itu semua adalah penampilan yang menipu. Faktanya, rezim Hitler tidak terlalu memperhatikan promosi perdagangan luar negeri, dan selalu menghabiskan lebih dari anggaran. Pada tahun 1939, pendapatan pemerintah adalah 15 miliar Reichsmark, tetapi mereka menghabiskan lebih dari 30 miliar dan berutang lebih dari 40 miliar Reichsmark. Singkatnya, Jerman di bawah Hitler dibesar-besarkan dalam hal kekuatan ekonomi. Bahkan, sebagian besar uang itu dituangkan ke dalam rekonstruksi tentara, dimaksudkan untuk membalas dendam selama Perang Dunia I. Untuk membalas dendam untuk mendapatkan kembali apa yang hilang dalam Perang Dunia I, tetapi sayangnya mereka kehilangan semua yang mereka miliki di Perang Dunia II. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.